Siapa dia, Rafa? Mama belum pernah melihatnya, tanya Gabi dengan dahi berkerut. Namanya Tia, Ma. Dia. Belum sempat Rafa menjelaskan lebih lanjut, Leon lebih dulu menyela. Dia sudah tinggal bersama Rafa, Ma. Apa benar begitu, Rafa? Kamu ini biasanya tidak pernah mengenalkan wanita manapun pada Mama. Tapi kali ini Mama langsung dengar kamu sudah tinggal bersama. Ini tidak bisa dibiarkan. Bawa dia masuk. Mama ingin bicara lebih banyak, ucap Gabi tegas. Lia? Ma, jawab Rafa cepat. Ayo kita semua masuk, ajak Gabi. Kemudian masuk ke dalam rumah sambil menggandeng tangan Leon dan Naila. Tia masih berdiri di tempat, ia merasa sungkan. Sungguh ia tidak pernah merasakan kehangatan keluarga seperti ini setelah kepergian kedua orang tuanya. Tia, ayo kita masuk, ucap Rafa lembut, melihat Tia yang masih diam di tempat. Aku sungkan, Rafa, bisik Tia pelan, sambil menautkan jari-jarinya gugup. Tidak apa-apa, mereka semua orang baik. Kamu akan diterima dengan baik di sini. Tidak perlu sungkan, ya, ujar Rafa meyakinkan Tia. Belum sempat Tia menjawab, Rafa langsung menggenggam tangan lembutnya dan menariknya perlahan. Lah tidak ingin sampai Gabi atau Leon memanggilnya duluan, bisa-bisa Gabi langsung meluncurkan ceramahnya. 24. Setelah semuanya berkumpul di ruang keluarga, Gabi bersiap untuk mulai menginterogasi Rafa. Sayang, tadi kamu bilang lelah. Sebaiknya kamu naik ke atas dan beristirahat saja. Biarkan mereka Mama yang sidang, ucap Leon pelan pada Naila. Nanti saja istirahatnya. Aku juga mau menyaksikan mereka diinterogasi Mama. Boleh ya, boleh ya. Bujuk Naila sambil memandang Leon dengan tatapan manja. Leon tersenyum, lalu mencubit pelan hidung istrinya. Bilang saja kamu penasaran sama mereka. Ternyata istriku ini kepo juga, iya. Naila pun tertawa pelan mendengar ucapan suaminya. Liani, aku penasaran sekali dengan kehidupan mereka. Baru saja kita tinggal pergi bulan madu sebentar, Rafa sudah membawa seorang gadis untuk tinggal bersamanya. Mumpung semua tengah berkumpul, Gabi merasa ini adalah waktu yang tepat untuk membicarakan hubungan Rafa dan Tia ke arah yang lebih serius. Karena Rafa sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga oleh keluarga Mahesa, Gabi merasa dirinya punya hak dan tanggung jawab untuk memperhatikan kehidupan Rafa, apalagi kini ia membawa seorang gadis untuk tinggal bersama. Semua yang berada di ruangan itu menatap Rafa dan Tia bergantian. Tia yang diperhatikan seperti itu makin menundukkan kepalanya dalam-dalam. Rafa mencoba menenangkan Tia. Lah menggenggam tangan gadis itu dan berbisik, tenang saja, ya. Semuanya akan baik-baik saja. Tia menoleh pada Rafa dan mengangguk pelan. Tapi rasa gugupnya tetap tak bisa sepenuhnya hilang. Jadi benar, kalian sudah tinggal bersama? Tanya Gabi membuka percakapan. Benar, Ma, jawab Rafa. Seperti biasa, saat berkumpul bersama keluarga, Rafa memanggil Gabi dengan sebutan, Mama. Kami sudah tinggal bersama beberapa hari ini. Tapi saya membawanya untuk tinggal bukan tanpa alasan, Ma. Lanjut Rafa. Alasan apa? Tanya Gabi penuh rasa ingin tahu. Bukan hanya Gabi, semua yang ada di ruangan itu juga terlihat penasaran. Rafa tak langsung menjawab. La lebih dulu menoleh ke arah Tia. La tidak ingin sembarangan memberikan penjelasan tanpa persetujuan gadis itu. Apa aku boleh menceritakannya? Tanya Rafa lembut. Tia mengangguk. Lia, Rafa. Tidak apa-apa, jawabnya pelan. Setelah mendapat persetujuan dari Tia, Rafa mulai menceritakan semuanya. La menjelaskan bagaimana awal. 25. Pertemuan mereka di taman hingga malam saat ia menyelamatkan Tia dari kejadian mengerikan itu. Gabi dan semua yang mendengarnya tampak begitu terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa perjalanan hidup Tia sedemikian berat dan tidak mudah.
Mulai sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi. Kamu sudah aman. Ada Rafa yang akan menjagamu dan melindungimu. Anggap kami sebagai keluargamu yang baru. Kamu tidak perlu sungkan lagi, ya, ucap Gabi lembut. Ucapan Gabi membuat Tia begitu terharu. Matanya berkaca-kaca. La tidak menyangka bahwa keluarga sebesar dan sehangat ini bisa menerimanya dengan begitu baik. La hanya seorang gadis biasa, tapi kini diperlakukan layaknya keluarga oleh keluarga Mahesa, keluarga yang sangat terpandang. Rafa sudah lama bekerja dengan keluarga Mahesa. Dia bukan hanya sekadar karyawan, tapi sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Bahkan, hubungan Rafa dan Leon sudah seperti kakak adik, tambah Gabi. Aku nggak mau punya adik yang menyebalkan seperti dia. Timpal Leon, mengalihkan pandangannya dari Rafa. Nah, kamu lihat kan. Meski begitu, mereka sangat dekat dan saling menjaga. Karena itu, Marma harap kamu juga akan dekat dengan Naila dan keluarga lainnya. Sekarang, kita adalah keluarga, ucap Gabi dengan tulus. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih banyak, suara Tia terdengar bergetar, menahan tangis haru. Rafa mengelus punggung Tia, menenangkan perasaannya. Dan kamu, Rafa, secepatnya nikahi dia. Mama mau minggu depan kamu sudah meresmikannya, ujar Gabi tegas. Tentu, Ma. Aku akan segera menikahi Tia, jawab Rafa penuh semangat. Kamu ini serenangat sekali kalau soal urusan pernikahan. Tapi awas saja kalau sampai kau tak fokus mengurus perusahaan. Ucap Leon, bercanda. Tenang saja. Dulu waktu Kanu yang mau menikah, aku juga yang sibuk ngurusin semua keperluan kalian. Kamu tinggal kasih perintah saja. Balas Rafa. Apa kamu bilang? Mau kau aku pecat? Ancam Leon pura-pura marah. Sudah. Kalian ini, sela Gabi, melerai sambil tersenyum geli. Nanti setelah menikah, kamu nggak boleh bulan madu. Kamu harus langsung masuk kerja, candaan Leon berlanjut. Mana bisa begitu? Itu tidak adil. Protes Rafa. Ya, terserah aku dong. Kan aku bosnya, balas Leon, sambil mengangkat bahu. Gabi hanya tersenyum melihat dua pria dewasa itu berdebat seperti anak kecil. Sementara itu, Tia menahan senyum. La merasa begitu bahagia bisa merasakan kehangatan keluarga yang selama ini tak pernah ia miliki. 26. Malam ini, halaman belakang rumah tampak meriah. Gabi mengadakan acara makan malam bersama seluruh anggota keluarga dan para pelayan. Lampu-lampu taman menggantung indah, menambah kehangatan suasana. Para pelayan tampak sibuk menjalankan tugas masing-masing, ada yang menuangkan minuman, ada yang memanggang aneka hidangan, dan beberapa lainnya mengatur aneka cemilan serta kue di meja panjang yang dihias rapi. Leon duduk bersama Paman Romi dan Paman Juan di salah satu sudut taman, mengobrol santai sembari sesekali tersenyum melihat keceriaan orang-orang di sekitar. Mama Gabi dan Bibi Dila sibuk menata makanan di meja prasmanan, sementara Naila, Tia, dan Bibi Eli tampak sedang memanggang daging bersama sambil bercanda. Namun di tengah kemeriahan itu, Leon tiba-tiba menyadari satu hal. Rafa mana? Gumamnya pelan, mengernyitkan dahi karena sejak tadi ia tak melihat kehadiran pria itu. Dengan sigap, Leon bangkit dan berjalan menghampiri Naila. Baru saja ia berdiri di sisi istrinya, tiba-tiba. Dor! Suara tembakan memecah suasana malam. Semua orang tersentak panik. Beberapa berteriak tertahan, sementara yang lain spontan menutup telinga dan menunduk ketakutan. Naila langsung dipeluk erat oleh Leon, tubuhnya dilindungi dengan waspada. Ada penyusup. Bisik Naila dengan suara gemetar. Tidak mungkin. Rumah ini dijaga ketat, balas Leon, masih waspada sambil menatap sekeliling. Suasana tegang itu tiba-tiba berubah saat langkah kaki terdengar dari arah pintu masuk taman.
Seorang pria muncul dengan langkah tenang dan penuh percaya diri. Wajahnya tampak bersinar di bawah cahaya lampu taman. Pria itu mengenakan jas gelap elegan, dengan senyum tipis yang menyiratkan kesungguhan. Rafa, ucap Leon pelan, kini mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Semua mata tertuju pada pria itu, yang kini berhenti tepat di depan seorang gadis. Rafa perlahan menarik napas dalam, lalu menyatakan perasaannya lembut. Tia, sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku tahu kamu berbeda. Kamu bukan hanya cantik, tapi juga berhati tulus, kuat, dan penuh kasih sayang. Dalam semua ketenanganmu, aku menemukan kedamaian. Dalam setiap senyumanmu, aku merasa kebahagiaan. Rafa kemudian berlutut, mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil berisi cincin cantik berdesain elegan. Aku tahu hidupku tak sempurna, dan aku bukan pria tanpa kekurangan. Tapi aku ingin menghabiskan sisa hidupku untuk mencintai, melindungi, dan membahagiakanmu. Maukah kamu menjadi istriku? 27. Tia menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya berkaca-kaca. Beberapa detik hening terasa begitu panjang bagi semua yang hadir. Lalu, dengan senyum penuh haru, ia menjawab. Lia, Rafa, aku mau. Aku bersedia menjadi istrimu. Suara tepuk tangan langsung bergemuruh memenuhi halaman. Keluarga dan para pelayan bersorak gembira, rasa lega dan bahagia bercampur menjadi satu setelah sempat dicekam ketegangan. Rafa tersenyum lebar, lalu menyematkan cincin itu di jari manis Tia. Kemudian mengecup punggung tangan gadis yang kini menjadi tunangannya, lalu memeluknya erat seolah tak ingin melepasnya. Malam ini menjadi malam paling bersejarah bagi mereka berdua. 28. Seluruh tamu yang hadir segera mendekati calon pengantin, mengucapkan selamat dan mendoakan agar rencana pernikahan mereka berjalan lancar. Selamat, Rafa. Tia, ucap Gabi, menjadi orang pertama yang mendekati mereka. Mama doakan semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian. Dan kita semua, lanjutnya dengan penuh haru. Terima kasih, Nyonya, jawab Tia dengan sopan. Jangan panggil Nyonya, panggil Mana. Kalian berdua adalah anak-anak Mama juga, ucap Gabi lembut sambil memeluk Tia. Tia tersenyum malu. Ah, iya, Ma, ucapnya sedikit canggung. Setelah semua tamu mengucapkan selamat, kini giliran pasangan suami istri Leon dan Naila yang maju menyampaikan ucapan. Selamat, Tia. Rafa. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kalian. Aku doakan semua persiapan pernikahan kalian berjalan lancar, ujar Naila tulus. Leon menatap Rafa dalam diam, lalu menarik sahabatnya itu ke dalam pelukan singkat. Selamat, Rafa. Akhirnya kau menemukan tambatan hatimu, ucap Leon dengan suara rendah namun penuh makna. Namun belum sempat Rafa membalas, Leon sudah merengut kesal dan berkata, kamu ini, apa tidak ada cara lain buat bikin kejutan? Untung semua orang di sini sehat. Kalau ada yang jantungnya lemah, bisa-bisa kita bukannya bahagia, malah sibuk ngurusin yang pingsan. Hei, maaf. Soalnya semua ini mendadak. Hanya itu yang terpikir olehku, jawab Rafa sambil menggaruk tengkuknya yang sebenarnya tidak gatal. Acara berlangsung dengan lancar dan meriah. Semua yang hadir larut dalam kegembiraan malam itu. Di sudut taman, Leon berdiri sendiri, memandangi kebahagiaan orang-orang di sekelilingnya. Namun senyum di wajahnya perlahan memudar. Sayang, kenapa berdiri sendirian di sini? Tanya Naila lembut, menghampiri suaminya. Dan itu kenapa wajahmu? Apa kamu tidak bahagia? Leon menghela napas perlahan, lalu menarik pinggang istrinya agar lebih dekat. Menatap wajah Naila dengan tatapan sendu. Bukan begitu. Aku bahagia, sungguh. Tapi aku hanya sedang berpikir. Rafa akan segera memiliki keluarganya sendiri.
Itu berarti dia tidak akan bisa seperti dulu lagi, selalu ada di sampingku kapanpun aku butuh. Dulu, kami selalu bersama. Dia akan siap siaga dalam keadaan apapun. Rasanya seperti kehilangan separuh kekuatan, lanjut Leon lirih. Kini Naila mengerti perasaan suaminya. La menggenggam tangan Leon dan menatapnya lembut. 29. Sayang. Cepat atau lambat semua ini pasti terjadi. Rafa pun berhak untuk bahagia dan membangun keluarganya sendiri. Tapi itu bukan berarti dia akan meninggalkanmu sepenuhnya. Naila menyentuh dada Leon dengan lembut. Dia memang akan punya tanggung jawab baru, tapi aku percaya Rafa tahu siapa Karnu baginya. Persahabatan kalian sudah teruji waktu dan kesetiaan. Kalian bukan sekadar rekan, tapi saudara. Dan saudara tidak akan pernah saling meninggalkan. Belajarlah untuk memberi ruang, karena Rafa pun pantas memiliki kehidupan yang utuh seperti kita. Leon mengangguk pelan. Senyum tipis mulai terbit di wajahnya. Terima kasih, sayang. Kamu selalu tahu cara membuat hatiku tenang. Leon memeluk istrinya erat, merasa bersyukur memiliki Naila dalam hidupnya. Di saat pikirannya diliputi keraguan, Naila selalu hadir sebagai penenang. La bukan hanya istrinya, tapi juga sahabat, terempat ia kembali saat dunia terasa penuh gejolak. Rafa menatap Tia dalam-dalam. Suara lembutnya memecah keheningan kecil di antara mereka. Kamu bahagia? Tanyanya sambil menyentuh punggung tangan Tia yang berada di atas meja. Tia tersenyum manis. Tatapannya lembut dan teduh, mencerminkan isi hatinya yang damai. Tentu saja aku bahagia. Sangat bahagia, malah jawabnya tulus. Terima kasih, Rafa. Karena kamu mau menjadi pendampingku. Aku tidak tahu bagaimana jadinya diriku jika saat itu kamu tidak datang menolongku. Rafa menggeleng pelan, matanya menatap penuh kasih. Kamu tidak perlu berkata begitu, Tia. Mungkin ini sudah bagian dari takdir kita. Tuhan selalu punya banyak cara untuk mempertemukan dua hati yang ditakdirkan bersama, meskipun jalannya seringkali tak kita duga. La menggenggam tangan Tia lebih erat, seolah ingin menegaskan bahwa pertemuan mereka bukanlah sebuah kebetulan belaka. Tia mengangguk pelan. Kamu benar. Aku berharap kita bisa terus bersama. Apapun yang akan kita hadapi nanti, kita lewati sama-sama, ya. Rafa membalas dengan tatapan penuh keyakinan, genggamannya seolah menjadi janji tak terucap bahwa ia akan selalu berada di sisi wanita yang kini begitu berarti baginya. Di sudut taman, Leon sedang memandangi Naila sambil tersenyum penuh arti. La baru teringat bahwa dirinya belum sempat memberikan hadiah yang telah disiapkannya beberapa waktu lalu. Dan menurutnya, inilah momen yang paling tepat. Sayang. Ayo kita ke kamar sebentar, ucap Leon sambil berdiri. Naila mengernyitkan dahi, curiga. Kenapa tiba-tiba ngajak ke kamar? Jangan macam-macam, ya, godanya dengan nada setengah serius. 30. Leon terkekeh pelan, lalu menggenggam tangan Naila dengan lembut. Tenang aja. Aku tidak akan minta yang aneh-aneh. Ayo, ikut saja. Gabi yang melihat keduanya hendak beranjak pun bertanya, kalian mau kemana? Ke atas sebentar, Ma, jawab Leon cepat. Bibi Dila ikut menyahut sambil tersenyum geli, maklum, masih pengantin baru. Pasti lagi hangat-hangatnya. Tawa pun pecah di antara mereka, mengiringi langkah Leon dan Naila meninggalkan taman. Sesampainya di kamar, Leon menuntun Naila untuk duduk di sisi tempat tidur. Tunggu di sini. Pejamkan mata, ya. Hah. Pejamkan mata segala. Memangnya mau ngapain sih? Protes Naila sambil tertawa kecil. Pejamkan saja dulu. Kalau enggak, ya udah, enggak jadi. Kata Leon pura-pura ngambek. Naila akhirnya menuruti sambil mencibir manja. Oke, aku tutup mata nih. Tapi jangan lama-lama, ya. Jangan ngintip, pesan Leon. Lia? Iya,
Aku nggak akan ngintip kok, sahut Naila dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Leon pun membuka brankas yang tersembunyi di sudut lemari. La mengeluarkan sebuah kotak beludru hitam elegan berlogo butik perhiasan ternama. La kembali mendekat dan berdiri di depan istrinya. Sekarang buka matamu. Naila membuka mata perlahan. Begitu penglihatannya jelas, matanya membelalak kecil dan tangannya otomatis menutup mulutnya. La terkejut melihat Leon sedang memegang sebuah kotak yang berisi satu set perhiasan yang sangat mewah dan elegan. "Kamu suka?" tanya Leon lembut. Naila masih terdiam. Matanya menatap kagum set perhiasan tersebut, terdiri dari kalung, gelang, dan sepasang anting berliontin batu safir biru langka yang dikelilingi butiran berlian kecil. "Ini cantik sekali. Pasti mahal," tebak Naila pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Leon tersenyum. "Perhiasan ini khusus kupesan untukmu. Kalung ini terbuat dari emas putih 18 karat, dengan liontin safir Kashmir, batu langka yang hanya ditambang dari Himalaya. Safir ini disebut sebagai batu ketulusan, dan aku pikir, itu melarembangkan kamu. Wanita yang selalu jujur dan tulus mencintaiku." Naila terdiam. Dadanya terasa hangat. "Maaf. Seharusnya aku memberikan ini tepat di hari ulang tahunmu kemarin. Aku juga ingin memberi kejutan bahwa aku sudah bisa berjalan waktu itu. Tapi, ya, karena insiden itu, semuanya tidak terlaksana," ujar Leon menyesal. "Sekarang aku pakaikan ya." Naila mengangguk pelan. Leon dengan hati-hati memasangkan kalung itu di leher istrinya. Kilauan safir yang 31 membias cahaya lampu kamar membuat Naila tampak semakin cantik dan anggun. Naila memegang liontin itu dengan jemari bergetar pelan. "Ini indah sekali. Tapi, apa aku pantas memakainya?" Leon menatapnya dalam-dalam. "Kamu pantas, Naila. Sangat pantas. Kamu lebih dari layak. Kamu wanita yang paling cantik dan paling berharga dalam hidupku. Apapun akan aku lakukan untukmu. Karena kamu adalah segalanya bagiku." Naila menatap Leon, dan tanpa sadar air matanya menetes pelan. Bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang begitu besar telah dipertemukan dengan pria seperti Leon. 32. Acara telah selesai. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Rafa dan Tia pun pamit pulang ke apartemen mereka. Keluarga yang lain mulai masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat, menyisakan para pelayan yang masih sibuk membersihkan sisa-sisa acara. Sementara itu, pasangan suami istri yang sebelumnya bilang akan masuk ke kamar hanya sebentar, sudah tak terlihat lagi. Sepertinya mereka melanjutkan acara mereka sendiri. Keesokan paginya, Rafa bersiap seperti biasa untuk berangkat ke kantor. Namun, ada satu hal yang berbeda dari biasanya. Kini, ia tidak perlu lagi repot-repot menyiapkan sarapan atau kebutuhan lainnya sendiri. Sudah ada Tia, calon istrinya, yang dengan senang hati membantu menyiapkan semua keperluannya. "Aku berangkat dulu, ya. Mungkin kalau pekerjaan menumpuk, aku akan pulang agak terlambat," ucap Rafa sambil mengenakan jasnya. "Lia, hati-hati di jalan. Jangan lupa makan siang, ya," pesan Tia lembut sambil merapikan dasi Rafa. Rafa tersenyum lalu mencium kening Tia sebelum melangkah keluar. La melajukan mobilnya menuju perusahaan Mahesa. Hari ini ia berniat menyelesaikan semua pekerjaannya, agar bisa segera mengajukan cuti. La tidak ingin Leon kerepotan selama dirinya tidak berada di kantor. Setelah beberapa menit berkendara, Rafa tiba di kantor. Pagi ini, ia terlihat begitu berbeda. Wajahnya cerah dan penuh semangat. Aura kebahagiaan begitu terpancar dari sorot matanya. Saat ia berdiri di depan lift, menunggu pintu terbuka, sebuah suara familiar terdengar dari belakangnya. "Selamat pagi, calon pengantin. Sepertinya kamu bahagia sekali pagi ini," ucap Leon, tersenyum.
Rafa menoleh dan membalas dengan senyum lebar. Ya dong, kamu seperti tidak pernah merasakannya saja. Leon tertawa kecil sambil mengangguk membenarkan. Lift terbuka, mereka pun masuk dan menuju lantai tempat ruang kerja mereka berada. Sesampainya di ruang masing-masing, mereka langsung disibukkan oleh pekerjaan yang sudah menanti. Rafa tampak bekerja dengan cepat namun tetap teliti dalam memeriksa dokumen-dokumen yang menumpuk. Menjelang siang, di tengah kesibukan, Rafa menyampaikan rencananya kepada Leon. Leon, aku berencana mengajukan cuti mulai besok. Soalnya, persiapan pernikahanku tinggal beberapa hari lagi. Leon menghentikan aktivitasnya dan meletakkan pena yang tadi ia pegang. Lia, ajukan saja. Tapi jangan lama-lama cutinya, candanya sambil tersenyum nakal. Paling juga cuma 2 atau 3 minggu, jawab Rafa sambil tertawa. Sebulan sekalian, napa? Biar aku yang kelabakan di sini. Balas Leon dengan nada pura-pura kesal. 33. Tawa keduanya pecah. Mereka tidak menyangka, kini masing-masing telah memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Bukan hanya terhadap perusahaan, tetapi juga terhadap keluarga mereka sendiri. Namun, di tengah suasana santai itu, Rafa tiba-tiba mengingat sesuatu. Leon, kamu masih ingat salah satu manajer yang dulu direkomendasikan oleh Clarissa? Leon terdiam sejenak, berusaha mengingat. Lia, aku ingat. Kenapa memangnya? Aku hanya khawatir. Bagaimana kalau ternyata dia adalah mata-mata Clarissa? Kita tidak tahu apa rencana Clarissa ke depan. Aku rasa, dia belum benar-benar menyerah, ujar Rafa dengan nada waspada. Leon mengangguk pelan, wajahnya mulai serius. Kamu benar. Itu mungkin saja terjadi. Tapi, kita biarkan saja dulu. Kalau dia memang mata-mata, kita akan ikuti permainannya. Biar Clarissa tahu, dia tidak akan bisa mengalahkan kita semudah itu. Rafa mengangguk setuju, meskipun rasa waspada tetap mengendap dalam benaknya. Baiklah, kalau itu keputusanmu. Tapi tetap, kita harus waspada. Aku yakin Clarissa belum berhenti, dan dia pasti kembali untuk mengincarmu, dan dia pasti akan menggunakan segala cara. Leon menatap sahabatnya. Tenang saja. Aku sudah siap. Kalau dia pikir aku akan diam saja, dia salah besar. Keduanya kembali tenggelam dalam pekerjaan mereka, tapi kini dengan kewaspadaan yang lebih tinggi. Mereka tahu, masa tenang ini mungkin hanyalah awal dari badai yang belum selesai. Rafa tiba di rumah hampir pukul 7 malam. Begitu membuka pintu apartemen, senyuman hangat Tia langsung menyambutnya. Seketika rasa lelah yang Rafa rasakan sejak pagi sirna. Sambutan dari calon istrinya seperti menyuntikkan energi baru ke dalam dirinya. Selamat datang, sudah pulang. Sapa Tia lembut. Lia, rasanya semua lelah langsung hilang begitu lihat kamu. Balas Rafa sambil tersenyum. Tanpa banyak bicara, Rafa menuju kamar untuk membersihkan diri. Sementara Tia melangkah ke dapur, menyiapkan makan malam yang sudah ia persiapkan sejak sore. Setelah selesai membersihkan diri, Rafa segera menuju ke meja makan. Aroma masakan Tia langsung membuat perutnya keroncongan. Setelah suapan pertama, Rafa memuji, "Wah, masakanmu memang tidak pernah gagal. Enak sekali." Tia tersenyum senang mendengar pujian itu. Syukurlah kalau kamu suka. Aku senang bisa memasak untukmu. Mereka melanjutkan makan dengan suasana hangat. Setelah itu, Tia membersihkan meja dan mencuci piring, sementara Rafa membantu membereskan sisa-sisa di dapur. Mereka kemudian duduk santai di ruang tengah, menikmati waktu bersama. Rafa membuka percakapan dengan nada ringan, "Tia, kamu sudah kepikiran belum? Mau seperti apa tema pernikahan?" 34. Kita nanti. Tia menoleh dan menggeleng pelan. Belum. Aku belum terpikir sampai ke sana. Rafa mengangkat alis, sedikit terkejut. Masa sih?
Kamu nggak pernah membayangkan tema atau suasana pernikahanmu sendiri. Tia tersenyum kecil, lalu menunduk. Dulu, saat aku masih tinggal bersama ibu dan saudara tiriku, jangankan membayangkan pernikahan. Memikirkan besok bisa makan atau tidak saja sudah cukup berat. Rasanya mustahil punya mimpi seperti itu. Rafa terdiam, hatinya kembali tersentuh mendengar masa lalu Tia yang tidak mudah. Lalu mengusap tangan Tia lembut. Kalau begitu, nanti kita lihat saja referensi dari wedding organizer. Kamu tinggal pilih tema yang paling kamu suka. Semuanya terserah kamu. Tia mengangguk. Baiklah, aku setuju. Kita lihat bersama-sama nanti. Setelah berbincang sejenak tentang pernikahan, Rafa tiba-tiba mengingat sesuatu. Ingin memberikan sesuatu yang penting untuk Tia. Sesuatu yang Rafa yakin akan mengejutkan wanita itu. Tia, ucap Rafa sambil menatap dalam. Aku ingin memberimu sesuatu. Tia langsung menatap Rafa penasaran. Apa itu? Rafa tersenyum, namun ekspresinya tampak sedikit serius. Sebenarnya, ini memang milikmu. Dan aku minta maaf karena baru memberikannya sekarang. Aku harap kamu tidak marah. Tia mengernyit bingung. Milikku. Apa maksudmu? Ya aku janji, aku tidak akan marah. Sebenarnya apa yang mau kamu berikan, jangan buat aku penasaran begini. Rafa berdiri. Tunggu di sini. Aku ambil dulu. Tia mengangguk, meski wajahnya penuh rasa penasaran. Benar-benar tak tahu apa yang dimaksud Rafa. Beberapa saat kemudian, Rafa kembali. Lia membawa sesuatu lalu mendekat dan menyerahkannya kepada Tia dengan sangat hati-hati. Ini, milikmu. Ambil dan lihatlah, ucap Rafa lembut. Tia menatap benda itu dalam diam. Detak jantungnya mulai tak beraturan. Ada rasa tak asing dengan benda tersebut. Tapi, Tia segera berpikir mungkin hanya mirip. Lalu perlahan, ia membukanya. Begitu melihat isinya, matanya membelalak. Tangan yang memegang benda itu pun mulai bergetar. Menutup mulutnya dengan telapak tangan, berusaha menahan gejolak emosi. Ini, bagaimana bisa kamu mendapatkannya? Ucap Tia dengan suara nyaris tak terdengar. 35. Bagaimana kamu bisa mendapatkan ini? Tanya Tia, masih terpaku memandangi benda berharga di tangannya. Tangannya sedikit gemetar, matanya berkaca-kaca. Tak menyangka, peninggalan orang tuanya yang telah dirampas, akhirnya kembali ke pelukannya. Maaf. Aku baru memberikannya sekarang, ucap Rafa dengan nada menyesal. Lalu mulai menceritakan bagaimana dirinya bisa mendapatkan surat-surat berharga itu. Flashback. Setelah berhasil menyelamatkan Tia dan membawanya ke apartemen tanpa sepengetahuannya, Rafa langsung bergerak cepat. Menghubungi anak buahnya untuk menjalankan sebuah misi. Halo. Aku mau kau pergi ke sebuah rumah dan ambil semua surat berharga yang ada di sana. Aku akan kirimkan alamatnya, perintah Rafa tegas. Siap, Tuan. Akan segera kami laksanakan, jawab salah satu anak buahnya. Begitu alamat diterima, mereka langsung menuju lokasi sesuai instruksi. Tok tok tok. Salah satu dari mereka mengetuk pintu rumah itu. Di dalam, Maya dan Rika saling berpandangan bingung. Siapa yang datang malam-malam begini? Tanya Rika dengan nada curiga, menoleh ke arah putrinya. Mungkin Tia baru pulang, tebak Maya, yang tak tahu apa yang sebenarnya terjadi siang tadi. Masih mengira Tia hanya keluar menjual roti seperti biasa. Tia tidak akan pulang lagi, gumam Rika pelan. Tidak pulang. Maksud Mama. Belum sempat Rika menjelaskan, suara dari luar kembali terdengar lantang. Cepat buka pintunya, atau akan kami dobrak. Mendengar ancaman itu, jantung Maya berdegup kencang. Rika pun tampak panik. Tapi belum sempat mereka bertindak, pintu rumah sudah didobrak paksa. Ma, ada apa ini? Seru Maya ketakutan.
Mama tidak tahu. Rika bergegas ke arah pintu, Maya mengekor di belakangnya. Begitu membuka pintu, Rika langsung melontarkan pertanyaan tajam pada dua pria bertubuh besar di hadapannya. Kalian siapa? Apa maksud datang malam-malam begini? Kami hanya menjalankan perintah dari atasan kami untuk mengambil surat-surat rumah ini, jawab salah satu dari mereka, tenang namun tegas. 36. Berani sekali kalian. Atas dasar apa? Siapa atasan kalian? Hah? Maaf, kami tidak bisa menyebutkan namanya. Tapi kami tidak datang untuk berdiskusi. Kami akan mengambil yang perlu kami ambil, dengan atau tanpa izin kalian. Tanpa menunggu persetujuan, mereka langsung menuju lantai atas dan mulai mengobrak-abrik isi lemari kamar. Hei! Jangan sembarangan. Melau aku laporkan kalian ke polisi. Bentak Maya, berusaha mengancam. Tapi kedua pria itu tetap tidak peduli. Mereka terus mencari hingga akhirnya menemukan dokumen yang dimaksud. Bukan hanya surat rumah, tetapi juga surat kepemilikan perkebunan teh. Melihat itu, Rika langsung kalap. Jangan bawa surat itu. Itu milikku. Kembalikan. Namun mereka tetap tak menggubris. Tanpa berkata-kata, mereka pergi meninggalkan rumah sambil membawa semua dokumen penting itu. Rika menjerit frustasi, ia tidak rela kehilangan ladang uangnya. Flason. Jadi setelah kamu berhasil mengambil surat-surat ini, bagaimana keadaan mereka? Tanya Tia pelan, masih memandang Rafa dengan mata penasaran. Soal itu, aku tidak tahu pasti. Aku hanya menyuruh orangku mengambil dokumen itu saja, bukan untuk memantau mereka, jawab Rafa jujur. Tia terdiam. Dalam hatinya bertanya-tanya, apakah mereka masih tinggal di rumah itu? Apa yang terjadi setelah semua itu? Rafa mengusap lembut punggung tangan Tia. Kalau kamu mau, besok kita bisa ke rumah itu. Sebelum kita ke kediaman Mahesa untuk persiapan acara pernikahan. Tia mengangguk cepat. Lia, aku mau. Rasanya sudah lama sekali aku tidak melihat rumah itu. Rumahku. Rafa tersenyum kecil melihat semangat calon istrinya. Baiklah. Besok pagi, kita pergi. Seperti yang telah dijanjikan, pagi itu Rafa dan Tia bersiap mengunjungi rumah Lana Tia terlebih dahulu sebelum menuju kediaman keluarga Mahesa. Mereka memasuki halaman rumah, Tia langsung terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Air mata perlahan menetes di pipinya. Rumah itu, tempat penuh kenangan bersama kedua orang tuanya. Kini berdiri dalam sunyi, seolah menyambut kehadiran sang pemilik yang telah pergi. Aku akan menikah, tapi mereka sudah tidak ada. Bisik Tia dalam hati. Meskipun begitu, ia tetap bersyukur. Setidaknya, peninggalan orang tuanya kini telah kembali ke tangannya. Rafa turun lebih dulu dan menghampiri pintu. La memutar gagang pintu dan ternyata tidak terkunci. La menoleh ke arah Tia yang masih berdiri di halaman, lalu mengangguk pelan. Mereka pun masuk perlahan. 37. Di dalam, rumah itu tampak kosong. Tidak ada suara, tidak ada aktivitas. Debu mulai menempel di beberapa sudut, menandakan rumah itu sudah kosong beberapa hari yang lalu. Sepertinya mereka sudah pergi, guman Tia pelan. Atau mungkin, Rafa menyela. Saudara tirimu sudah dijadikan penggantimu. Tia terdiam. La tidak tahu harus merasa sedih atau lega. Tapi yang pasti, ia tidak ingin lagi terlibat urusan dengan mereka. Semua sudah cukup. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Rafa, meski sebenarnya Rafa tahu apa yang tengah Tia pikirkan, tapi Rafa berpura-pura bertanya, ia tidak ingin lagi Tia memikirkan mereka. Dan lagi-lagi Rafa bertanya, apa rencanamu? Bagaimana kalau rumah ini dijadikan tempat tinggal anak-anak jalanan? Ucap Tia lirih. Dulu saat aku menjual roti, aku sering melihat anak-anak tinggal di kolong jembatan. Tempat mereka tidak layak. Rafa menatap Tia,
lalu tersenyum penuh kagum. Kalau itu keinginanmu, aku akan bantu sepenuhnya. Terima kasih, Rafa. Rasanya seperti mimpi. Aku kembali ke rumah ini, dan kini memilikinya kembali, ujar Tia haru. Rafa tertawa kecil. Sama-sama. Tapi ingat, semua ini tidak gratis. Apa? Bagaimana bisa aku membayarnya? Tia panik. Tenang saja, jawab Rafa menggoda. Aku akan menagihnya setelah kita menikah nanti. Sekitar pukul 9 pagi, Rafa dan Tia tiba. Di sana sudah menunggu Gabi, Naila, serta paman dan bibi Naila. Leon tentu saja tidak ada, sejak pagi ia sudah berangkat ke kantor. Sekitar pukul 9 pagi, Rafa dan Tia tiba. Di sana sudah menunggu Gabi, Naila, serta paman dan bibi Naila. Leon tentu saja tidak ada, sejak pagi ia sudah berangkat ke kantor. Maaf kami baru tiba, ucap Rafa sopan kepada Mama Gabi. Tidak apa-apa. Madam Jenny juga belum datang, jawab Gabi sambil tersenyum. Pernikahan Rafa dan Tia telah disepakati akan diadakan di kediaman Mahesa. Hari ini, mereka berkumpul untuk memilih tema dan dekorasi acara. Tak lama, terdengar suara ceria dan lantang dari arah pintu. Hai, selamat pagi semua. Sosok flamboyan Madam Jenny masuk, langsung memeluk semua orang yang dikenalnya. Begitu melihat Rafa, ia langsung menggoda, "Hai, mantan. Selamat pagi." Tia yang mendengarnya tersenyum geli, berusaha menahan tawa. Tidak menyangka, pria bertulang lunak itu bisa sebegitu belak-belakan menggoda calon suaminya. Rafa hanya memasang wajah datar. Lah sudah terbiasa dengan tabiat Madam Jenny. 38. Hai cantik, siapa namamu? Tanya Madam Jenny sambil mengulurkan tangan pada Tia. Tia jawabnya sopan sambil menyambut uluran tangan itu. Eike Madam Jenny. Kamu pasti sudah tahu dong siapa Eike orang yang akan urus semua keperluan pernikahan kalian. So, relaks aja, sayang. Sementara itu, Gabi dan yang lainnya bersiap menjalani perawatan spa di rumah, yang akan ditangani langsung oleh tim dari Madam Jenny. Yuk, kita mulai. Ujar Madam Jenny sambil membuka katalog berisi berbagai referensi tema dan dekorasi. Setelah berdiskusi dan melihat berbagai pilihan, Rafa dan Tia akhirnya sepakat memilih tema outdoor, seperti pernikahan Leon dan Naila. Suasananya akan dibuat terbuka, di taman belakang, dengan sentuhan alami namun elegan. Dekorasinya didominasi warna pink pastel, memberikan nuansa lembut, romantis, dan manis, sesuai dengan kepribadian Tia. Bunga-bunga mawar, lili, dan peoni akan mendominasi area altar dan meja tamu. Lampu gantung bergaya vintage akan menggantung dari pohon ke pohon, menciptakan atmosfer hangat saat malam hari. Semua terasa sempurna. Setelah semua persiapan selesai, tema, dekorasi, pakaian, hingga jadwal perawatan, Rafa dan Tia pamit untuk pulang. Namun sebelum itu, mereka singgah ke satu tempat yang sangat penting bagi Tia. Langkah Tia pelan. Udara terasa sunyi. La menggenggam tangan Rafa erat, menatap dua nisan di hadapannya. Mama, Papa. Maaf Tia baru sempat ke sini, ucapnya dengan suara lirih. Air matanya jatuh satu per satu. Rafa berdiri di sampingnya, lalu ikut menunduk. Setelah beberapa detik, ia bicara lembut. Perkenalkan, saya Rafa, calon suami Tia. Tia menoleh, menatap wajah Rafa yang terlihat tulus dan hikmat. Saya tahu saya bukan orang yang sempurna, lanjut Rafa, tapi saya berjanji. Saya akan menjaga Tia dengan seluruh jiwa saya. Saya akan membuatnya bahagia, melindunginya, dan mendampinginya selamanya. Saya mohon restu kalian. Tia tak bisa menahan tangis. La menunduk di hadapan makam orang tuanya, dengan Rafa di sampingnya, sosok yang kini menjadi sandaran hidupnya. 39.
Hari yang dinanti akhirnya tiba. Kediaman keluarga Mahesa kembali semarak. Kali ini bukan untuk Leon dan Naila, tapi untuk pernikahan Rafa dan Tia. Segala persiapan telah rampung. Hanya tinggal menghitung jam, pasangan itu akan resmi mengikat janji suci sebagai suami istri. Tia duduk diam di depan cermin, dikelilingi perias dan asisten yang sibuk memoles penampilannya. Matanya berkaca-kaca. La masih tak percaya bahwa hari ini benar-benar terjadi. La, hanya gadis biasa penjual roti keliling, akan dipersunting oleh pria tampan, mapan, dan berhati tulus seperti Rafa. Begitu ajaib hidup ini. Batinnya. Mungkin ini adalah hadiah dari Tuhan atas semua luka yang pernah aku lalui. Aku berjanji, aku tidak akan pernah menyia-nyiakan Rafa. Pintu kamar terbuka pelan. Naila masuk dengan senyum hangat. Tia, kamu cantik sekali. Aku yakin Rafa tidak akan bisa melepaskan pandangannya darimu, ucap Naila memuji. Tia mengenakan gaun pengantin putih berpotongan alain dengan sentuhan bordir renda bunga di bagian lengan dan dada. Roknya menjuntai anggun, ditambah veil panjang dengan detail mutiara. Rambutnya ditata dalam gaya abdo klasik yang dihiasi aksesoris bunga kecil berwarna senada, membuatnya tampak bak seorang putri. Nai, aku tidak sedang bermimpi, kan? Tanya Tia lirih. Aku tidak pernah menyangka akan bisa seperti ini. Naila menggenggam tangan Tia yang terasa dingin. Tidak, Tia. Ini nyata. Dan sebentar lagi kamu akan menjadi bagian dari keluarga Mahesa, ucap Naila lembut. Tenang, ya. Jangan gugup. Semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu, di kamar yang lain, Rafa berdiri di depan cermin, mengenakan jas formal berwarna abu-abu gelap dengan dasi kupu-kupu silver dan kemeja putih bersih. Jas itu serasi dengan gaun putih Tia, klasik, elegan, dan penuh makna. Tapi yang tidak bisa disembunyikan adalah kegugupan di wajahnya. Leon, yang datang membantu, hanya tertawa melihatnya. Sepertinya kamu sangat gugup, goda Leon sambil tersenyum. Rafa menoleh, pura-pura tenang. Kau ini, suka sekali menggodaku. Apa kau lupa, dulu saat akan menikahi Naila kau juga sama, bahkan lebih dari ini. Siapa bilang aku gugup? Sanggah Leon cepat. Aku cuma sedikit grogi. Benarkah? Rafa menyipitkan mata. Tapi yang aku ingat, kamu berkeringat dingin dari pagi sampai malam. Leon tertawa. Sudahlah, jangan mempermalukan aku. Ayo cepat turun. Seharusnya kamulah yang menunggu calon istrimu, bukan malah sebaliknya. Rafa menarik napas panjang. Baiklah. Ayo kita turun sekarang. 40. Rafa dan Leon turun menuju area pelaminan. Tamu-tamu sudah ramai berdatangan, memenuhi taman yang telah dihias begitu indah. Tema outdoor dengan nuansa pink pastel terasa begitu elegan dan romantis. Bunga mawar dan peoni menghiasi setiap sudut, sementara tirai putih melambai ditiup angin sore. Lampu gantung bergaya vintage menambah kehangatan suasana. Rafa berdiri di pelaminan, menatap para tamu. Wajah-wajah kerabat dekat, teman, hingga kolega bisnisnya tampak hadir. Semakin banyak yang datang, semakin berdebar jantungnya. Tiba-tiba terdengar bisik-bisik dari arah undangan. Itu dia pengantin wanitanya. Rafa segera menoleh. Dan di sanalah dia. Tia berjalan perlahan diiringi Naila. Gaunnya berkilau tertimpa cahaya mentari, wajahnya bersinar dengan riasan lembut dan senyuman gugup. Rafa terpana. Napasnya tercekat. Matanya mulai berkaca-kaca. Begitu pula dengan Tia. Setiap langkah terasa berat karena gugup yang luar biasa. Naila menggenggam erat tangannya, menyalurkan ketenangan. Saat tiba di pelaminan, Naila menyerahkan tangan Tia pada Rafa. Dengan lembut, Rafa menyambutnya. Tatapan mereka saling terkunci, penuh cinta, haru, dan janji tak terucap. Hari itu,
bukan hanya dua insan yang bersatu, tapi juga dua jiwa yang telah melalui begitu banyak luka dan akhirnya dipertemukan oleh takdir. Rafa menatap Tia dalam diam, lalu perlahan membungkuk dan mencium punggung tangan wanita itu dengan lembut. Matanya tak lepas dari wajah calon istrinya, memandang penuh kekaguman dan rasa syukur. "Kau sangat cantik," bisiknya tulus. Tia tersenyum malu. Wajahnya memerah, dan ia menunduk, terlalu gugup untuk menatap balik mata Rafa. Tapi dalam hatinya, ia merasa begitu tenang. Dan akhirnya, waktu yang ditunggu pun tiba. Di hadapan para tamu, saksi, dan keluarga tercinta, Rafa dan Tia mengikrarkan janji suci untuk hidup bersama, saling menjaga, dan mencintai dalam segala keadaan, hingga maut memisahkan. Dengan penuh haru, keduanya saling menyematkan cincin pernikahan. Setelah itu, Rafa kembali mencium punggung tangan Tia, lalu dengan perlahan mengecup kening wanita yang kini telah sah menjadi istrinya. Ciuman itu begitu hangat, lembut, dan cukup lama seakan menjadi janji dalam diam bahwa ia akan selalu melindungi Tia. Tia memejamkan mata, meresapi setiap detik kebahagiaan itu. Baginya, ini seperti mimpi yang menjadi nyata. Bahagia yang tak bisa ia lukiskan dengan kata-kata. 41. Rafa menatapnya lagi, dan dengan suara yang sedikit bergetar karena haru, ia berucap pelan. "Tia, mungkin aku tak bisa menjanjikan segalanya. Tapi aku akan selalu berusaha membuatmu bahagia, melindungimu, dan berjalan bersamamu apapun keadaannya. Aku berharap kita akan tetap bersama sampai tua nanti. Aku mencintaimu, Tia." Tia mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Dan aku akan berusaha menjadi istri yang baik. Jika aku salah, jangan ragu menegurku. Kita akan saling menjaga, saling menguatkan, dan terus bersama dalam setiap ujian." "Aku juga mencintaimu, Rafa." Tepuk tangan para tamu menggema meriah di halaman yang telah disulap menjadi taman impian itu. Suasana haru bercampur bahagia menyelimuti suasana. Sebagian tamu mulai menikmati hidangan yang disediakan, sebagian lainnya mengantre untuk mengucapkan selamat dan berfoto bersama kedua pengantin baru. Tak ketinggalan sepasang suami istri yang paling menonjol di antara para tamu, siapa lagi kalau bukan Leon dan Naila. Mereka naik ke pelaminan dengan senyum bahagia. Leon menepuk bahu Rafa lalu menjabat tangannya erat. "Selamat, bro. Akhirnya kamu menemukan wanita yang tepat. Jaga dia baik-baik, karena dia bukan hanya istri, tapi juga anugerah. Aku doakan kalian selalu bahagia, penuh cinta, dan langgeng sampai tua." Naila langsung memeluk Tia dengan haru. "Tia, kamu cantik sekali hari ini. Selamat, ya. Kamu pantas mendapat kebahagiaan ini. Semoga rumah tangga kalian penuh kasih, saling percaya, dan rezekinya selalu mengalir." Rafa tersenyum tulus. "Terima kasih. Doa kalian sangat berarti buat kami. Aku akan berusaha menjadi suami yang bisa dia banggakan." Tia mengangguk pelan dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih sudah selalu ada buat aku. Dengan adanya kalian, aku merasa memiliki keluarga yang utuh. Aku doakan kalian juga selalu bahagia dan diberi kelimpahan cinta." Mereka pun mengabadikan momen penuh haru itu dengan berfoto bersama, senyum bahagia terpancar di wajah keempatnya. Di kejauhan, Gabi berdiri memperhatikan mereka. Tanpa terasa, air mata menetes dari sudut matanya. Bukan air mata sedih, tapi air mata syukur dan kebahagiaan. Anak-anak yang ia sayangi telah menemukan tambatan hati yang tulus. Mereka yang dulu rapuh, kini berdiri teguh dalam cinta. "Terima kasih, Tuhan," batin Gabi. "Bimbing mereka selalu dalam rumah tangga yang penuh berkah. La berharap kebahagiaan hari ini akan terus menyertai keluarga kecil mereka, selamanya." 42. "Tia," ucap seorang perempuan lirih sambil menatap layar ponselnya. Di sana,
Video pernikahan Rafa dan Tia memenuhi layar. Acara itu kini menjadi trending topik setelah banyak tamu undangan mengunggah dan menyiarkan langsung momen tersebut. Sekilas senyum terbit di bibirnya. "Kamu sudah berbahagia, Tia," batinnya. "Sedangkan aku harus menerima balasan atas perbuatanku dulu." Maya, ya dia adalah Maya, saudara tiri yang dulu sempat berperilaku jahat pada Tia. Davin, yang kebetulan melintas di taman rumah sakit setelah melakukan kontrol rutin, melihat seorang wanita duduk sendirian di bangku. Tatapannya kosong dan sendu. Entah dorongan apa yang membuatnya berhenti, ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mendorong kursi rodanya mendekat, lalu memintanya menjauh. "Maaf. Kenapa kamu kelihatan sedih sekali?" tanya Davin pelan setelah kursi rodanya berhenti tepat di samping bangku tempat wanita itu duduk. Maya menoleh ke arah sumber suara. Seorang pria di kursi roda sedang menatapnya. "Tidak apa-apa. Aku hanya sedang memikirkan keadaanku saja," jawab Maya sambil kembali menatap ponselnya. Davin mengamati sekilas ponsel itu, lalu bertanya lagi dengan hati-hati, "Kamu sedang melihat apa? Sepertinya ada sesuatu yang menarik perhatianmu." Maya senempat terdiam, menatap pria asing itu. Namun, entah kenapa, ia tak keberatan menjawab. Mungkin ini saat yang tepat untuk sedikit bercerita, agar perasaannya sedikit lega. Selama ini ia tidak punya teman untuk berbagi, dan hatinya terlalu lama memendam. Aku sedang melihat pesta pernikahan adik tiriku," ucapnya pelan. "Adik tiri? Maksudmu pernikahan Rafa, jadi yang menjadi pendampingnya adik tirimu?" tanya Davin, yang memang sudah tahu bahwa Rafa menikah hari ini. Hanya saja, ia belum tahu siapa wanita yang berhasil meluluhkan hati pria yang terkenal sulit didekati itu. Maya menatap Davin, lalu tersenyum tipis. "Ya, kamu kenal dengan pria itu?" La menghela napas kecil. "Ah, siapa yang tidak kenal dengan dia? Asisten kepercayaan keluarga Mahesa." Davin ikut tersenyum. "Ya, seperti yang kamu bilang, siapa yang tidak mengenal Rafa? Bahkan, aku lebih dari sekadar kenal." Mata Maya berbinar penasaran. "Berarti kalian teman, dong?" Davin terdiam sejenak. Pertanyaan itu membuatnya mengingat masa lalu, masa di mana sifat serakahnya membuatnya ingin memiliki semua yang Leon miliki. Tapi kini, bukan apa yang ia inginkan yang didapat, melainkan ia merasakan hal yang sama seperti yang pernah Leon rasakan. Terjebak di kursi roda. Maya menunduk, merasa sedikit menyesal telah bertanya begitu jauh. "Tidak, kenal bukan berarti teman bukan," ucap Davin akhirnya. "Bisa dibilang, aku memang lebih dari sekadar kenal. Tapi semua itu dulu hanya untuk memenuhi sifat serakahku." Maya menghela napas. La mengerti. Dulu, ia pun sama. Terlalu dikuasai ambisi dan keserakahan. 43. Davin menatap wanita di hadapannya, lalu tersenyum tipis. "Kita belum enalan. Kenalkan, aku Davin." La mengulurkan tangannya. Maya menyambut uluran tangan itu. "Aku Maya." Keduanya saling tersenyum. Dua orang asing yang kini, entah bagaimana, merasa seperti menemukan cermin masa lalu pada diri masing-masing. "Maaf kalau aku terlalu banyak bertanya," ucap Davin pelan. "Tadi kamu bilang yang menikah itu adik tirimu. Kenapa kamu tidak hadir?" Maya menarik napas panjang sebelum menjawab. "Aku dan mamaku sudah berbuat semena-mena padanya. Jadi, mustahil aku datang. Apalagi, aku yakin suaminya tidak akan mengizinkanku menemuinya lagi, dengan semua yang sudah kami lakukan kepadanya." Mata Maya menerawang, lalu suaranya merendah. "Jujur, aku sangat menyesal. Dulu kami dekat sekali. Sampai papa meninggal. Saat itu, kami mulai terobsesi memiliki semua harta yang seharusnya menjadi milik Tia.
Mama mengambil pendapatan dari hasil perkebunan, sementara Tia harus berjualan roti untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan, tanpa rasa bersalah hasil dari penjualan itu pun kami rampas. Davin diam, hanya mendengarkan. Tidak tahu apa yang harus dia katakan, ingin memberikan nasihat ia sadar dirinya pun sama dengan apa yang barusan wanita itu katakan. Maya melanjutkan, dengan suara bergetar. Suatu hari, aku baru tahu kalau Mama meminjam uang. Jaminannya, rumah. Tapi saat jatuh tempo, Mama malah menyerahkan Tia sebagai pelunas hutangnya dan akan dijual pada pria hidung belang. Untungnya, dia berhasil diselamatkan. Dan semua surat-surat penting yang Mama sembunyikan berhasil diambil oleh orang suruhan suaminya. Davin menatap Maya dengan sorot mata sulit ditebak. Kami lalu memutuskan kabur dari kota ini, lanjut Maya. Lebih cepat. Mereka datang sebelum kami sempat pergi. Mama. Tapi, orang yang meminjamkan uang pada Mama ternyata ya. Mau tak mau, akulah yang jadi pelunasan utang. Davin menarik napas dalam. Lah baru sadar betapa cepatnya Tuhan membalas perbuatan manusia. Lah sendiri kini lumpuh akibat keserakahannya, dan di depannya duduk seorang wanita yang mengalami akibat dari perbuatannya sendiri terhadap adik tirinya. Sekarang kamu tinggal di mana? Dan apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Davin. Aku tinggal di apartemen yang diberikan oleh orang yang selalu memakai jasaku. Aku di sini karena Mama sedang sakit, jawab Maya tanpa menutupi apapun. Kalau begitu, apa yang kamu rasakan sekarang? Kamu dendam pada adik tirimu. Davin kembali bertanya. Maya menggeleng pelan. Tidak. Yang aku rasakan sekarang hanyalah penyesalan. Seandainya kami tidak serakah. Seandainya kami tetap bersikap baik seperti saat pertama kali bertemu. Pasti sampai sekarang hidup kami akan tetap bahagia. Tapi karena keserakahan, semua ini harus terjadi. Tuhan tidak akan tinggal diam. Cepat atau lambat, semua yang kita lakukan pasti ada balasannya. 44. La menatap jauh ke depan, seolah melihat bayangan masa lalunya. Dalam hati, Maya berharap suatu hari nanti bisa bertemu Tia lagi untuk meminta maaf. Dan semoga, Tia mau memaafkannya. Tadi kamu bilang, kamu kenal Rafa hanya karena sifat serakahmu. Maksudnya? Tanya Maya, kini gantian penasaran. Davin menghela napas. Lebih tepatnya, aku serakah ingin memiliki apa yang dimiliki Leon. Apa yang Leon punya, aku ingin punya juga. Bagiku apapun yang menjadi miliknya begitu menarik di mataku. Dan aku berhasil mengambil kekasihnya, Clarissa, saat dia lumpuh dulu, tidak cukup sampai di situ. Aku bahkan ingin mengambil alih perusahaannya. Mata Davin mengeras saat mengenang. Sampai hari naas itu tiba. Aku menculik istrinya, untuk menukarnya dengan perusahaan. Tapi itu hanya muslihatku. Aku pikir aku akan mendapatkan keduanya, perusahaan dan juga istrinya. Ternyata, perhitunganku salah. Dan hasilnya, yah, kamu lihat sendiri sekarang. Maya mengangguk pelan. Awalnya, ia mengira keadaan Davin karena kecelakaan. Ternyata, semua akibat ulahnya sendiri. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Maya. Davin menatap ke langit, senyum tipis tersungging di bibirnya. Entahlah. Yang pasti, aku tidak akan lagi mengganggu keluarga Mahesa. Mereka berdua terdiam. Dua orang yang memiliki masa lalu yang kelam. Kini duduk berdampingan, sama-sama menanggung balasan dari sifat buruk mereka. 45. Pesta pernikahan Rafa dan Tia akhirnya usai. Musik telah berhenti, lampu-lampu perlahan diredupkan, dan para tamu satu persatu meninggalkan lokasi. Setelah mengucapkan salam perpisahan kepada keluarga Mahesa, Rafa dan Tia sepakat untuk pulang langsung ke apartemen mereka. Gabi,
yang sedari tadi tersenyum bahagia melihat pasangan itu, memahami sepenuhnya keputusan mereka. Lah tahu, malam ini adalah malam spesial yang sebaiknya mereka habiskan berdua. Sebelum Tia pergi, Naila menghampirinya sambil membawa sebuah paperback cantik berwarna putih gading. Ini, untukmu, ucap Naila sambil menyodorkan hadiah itu. Pakai nanti. Sebelum tidur. Pasti Rafa akan senang. Tia mengernyit bingung. Tetapi tetap tersenyum. Baiklah, aku pakai nanti. Naila hanya tersenyum penuh arti, seolah menyimpan rahasia kecil. Rafa, yang melihat interaksi itu dari jauh, mengangkat sebelah alisnya, curiga. Kini mereka sudah tiba di apartemen. Begitu pintu dibuka, langkah keduanya terhenti. Ruangan itu dipenuhi hiasan balon warna putih dan emas, pita-pita cantik yang menjuntai dari langit-langit, serta papan besar bertuliskan, "Selamat menempuh hidup baru, Rafa dan Tia." Aroma lembut bunga mawar memenuhi udara. Rafa menatap papan ucapan itu, lalu membaca nama pengirimnya yang tertulis di sudut. Seketika, hatinya menghangat. Dasar Leon. Meskipun kadang menyebalkan, tapi selalu saja membuatku tersentuh. Tia menutup mulutnya, matanya membesar. Ya Tuhan, aku tidak menyangka akan ada kejutan seperti ini. Apa ini ulah Leon dan Naila? Tanyanya sambil menoleh pada Rafa. Tentu saja. Jawab Rafa sambil memeriksa setiap sudut ruangan. Selain aku, hanya Leon yang punya akses masuk ke apartemen ini. Tia tersenyum haru. Mereka baik sekali. Lalu, ia mengangkat paperback dari Naila. Dan ini. Naila memberikannya padaku. Dia bilang, harus kupakai nanti sebelum tidur. Rafa menatap tas itu curiga, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum miring. Aku jadi penasaran. Apa yang dia berikan? Aku juga tidak tahu. Nanti kita lihat bersama, jawab Tia polos. Rafa hanya terkekeh pelan. Dalam hati, ia punya firasat kuat bahwa Naila pasti memberi sesuatu yang tidak pernah Tia duga. Ayo, kita masuk ke kamar. Kamu pasti sudah lelah, ajak Rafa. 46. Tia mengangguk. Rafa meraih tangannya dan menggandengnya menuju kamar yang mulai malam ini, akan menjadi kamar mereka bersama. Begitu pintu dibuka, lagi-lagi Tia terperangah. Ranjang mereka dihias dengan kelopak bunga mawar merah yang membentuk simbol hati di bagian tengah. Di atasnya, dua handuk putih dibentuk menyerupai sepasang angsa yang saling menundukkan kepala, membentuk hati di sela-sela paruhnya. Lampu redup temaram berpadu dengan cahaya lilin kecil yang diletakkan di meja samping ranjang, menciptakan suasana hangat dan romantis. Ya ampun, ini cantik sekali, ucap Tia sambil menatap kagum. Rafa tersenyum sambil memandangi wajah istrinya yang berbinar-binar. Sepertinya Leon benar-benar berniat membuat malam kita tak terlupakan. Tia merembalas senyum itu. Kalau begini, rasanya seperti di drama-drama romantis. Rafa terkekeh. Percayalah, malam ini akan lebih indah dari drama apapun. Suasana di kamar itu dipenuhi kehangatan, rasa syukur, dan harapan. Bagi Rafa dan Tia, malam ini bukan sekadar malam pertama sebagai suami istri, tapi awal dari kehidupan baru yang akan mereka jalani bersama, dengan segala suka dan duka, tawa dan air mata, yang kelak akan mereka hadapi berdua. Sementara itu, di kediaman keluarga Mahesa, Naila duduk santai di sofa kamar sambil memandangi layar ponselnya. Bibirnya tersenyum tipis, membayangkan bagaimana reaksi Tia saat membuka kado yang ia berikan tadi. Leon baru saja keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah. Langsung menangkap raut wajah istrinya yang tampak begitu puas. "Kamu kenapa senyum-senyum begitu?" tanya Leon curiga sambil mengambil handuk kecil di meja. Naila menoleh, masih dengan senyum misterius. "Ah, tidak. Aku hanya membayangkan bagaimana reaksi Tia nanti ketika melihat pemberianku."
Leon mengangkat alis, lalu mendekat. Kamu ini, senang sekali kalau sudah mengerjai orang. Aku penasaran, apakah mereka langsung atau menundanya? Ya. Soalnya tadi Tia kelihatan lelah sekali, gumam Naila sambil meniringkan kepala. Leon hanya menggeleng pelan. Kamu ini kenapa jadi kepo begini, sih? Biarkan saja mereka. Yang penting sekarang, kita lanjutkan kegiatan kita. La mengedipkan mata nakal. Kalau perlu, kita lembur malam ini. Naila melirik suaminya, lalu protes. Memangnya siapa yang menikah? Kenapa kita yang harus lembur? Tapi kamu mau, Karen? Goda Leon. Naila mencibir. Kamu tidak lelah, apa? Seharian ini menerima tamu undangan, bukannya istirahat, malah minta jatah. 47. Leon tersenyum lembut sambil mengelus perut istrinya. Untukmu, aku tidak akan pernah lelah, sayang. Kita kan harus bekerja keras. Siapa tahu penerus keluarga Mahesa segera hadir. Naila menahan tangannya suaminya, lalu menggenggamnya erat. Tatapannya meredup. Leon, bagaimana kalau aku belum bisa memberimu anak? Tanyanya pelan. Leon membalas genggaman itu, menatap penuh pengertian. Tidak apa-apa. Artinya Tuhan ingin kita lebih lama berduaan. Jangan pikirkan yang tidak-tidak, ya. Lagi pula, kita masih bisa berusaha setiap hari. Naila tersenyum tipis, merasa lega. Malam pun kembali dipenuhi kehangatan di antara mereka. Rafa dan Tia baru saja selesai membersihkan diri masing-masing. Rafa menoleh ketika istrinya duduk di meja rias, untuk mengeringkan rambut. Katanya tadi mau buka kado dari Naila. Tanya Rafa sambil bersandar di ranjang. Lia, aku hampir lupa, jawab Tia. La berdiri, mengambil paperback yang diletakkan di atas nakas, lalu duduk berhadapan dengan Rafa di tepi tempat tidur. Tia membuka kotak itu perlahan, seolah takut merusak kemasan. Begitu tutupnya terangkat, matanya langsung membulat. Ya ampun. Tia terdiam, tak tahu harus bereaksi apa. Rafa tersenyum tipis. Seperti yang kuduga. Pasti isinya spesial. Dalam hati, Tia bergumam, bagaimana mungkin aku memakai baju seperti ini? Sungguh, aku bahkan tidak pernah membayangkan pria pakaian seperti ini. Kenapa diam? Goda Rafa. Tadi kan kamu sudah janji sana Naila untuk memakainya. Aku tidak tahu kalau hadiahnya seperti ini, balas Tia dengan pipi memerah. Aku malu kalau harus memakainya di depanmu. Kenapa harus malu? Kita kan sudah sah jadi suami istri. Rafa mencondongkan tubuhnya, lalu mencium pipi Tia dengan lembut. Lia sih. Tapi tetap saja, aku belum terbiasa. Kalau begitu, mulai malam ini kamu harus belajar supaya terbiasa, ucap Rafa bercanda. Tia mengangguk pelan. La tahu, setelah menikah, seorang istri memang sepatutnya menyenangkan suaminya. Dan untuk Rafa, ia ingin berusaha. Apa kamu sudah siap? Tanya Rafa, mengangkat dagu Tia agar menatapnya. Siap. Siap apa? Tia memiringkan kepala, tidak mengerti maksud Rafa. Rafa terkekeh kecil. Melakukan hubungan. Selayaknya yang dilakukan suami istri. Tia terdiam, baru paham maksud suaminya. Kalau malam besok saja boleh tidak? Kakiku pegal sekali setelah berdiri hampir seharian. Ucapan Tia pelan, tanpa maksud menolak. 48. Rafa tersenyum hangat. Tentu saja boleh. Aku tidak akan memaksamu. Besok-besok kita bisa melakukannya. Maaf, ya. Ucap Tia lirih. Tidak usah bicara begitu. Aku ingin kita melakukannya dalam keadaan yang nyaman dan bahagia. Aku tidak mau kamu hanya melakukannya karena merasa itu kewajibanmu. Tia mengangguk. Terima kasih. Besok aku akan melakukan yang terbaik untukmu.
Rafa hanya tersenyum mendengar ucapannya yang polos tapi penuh janji. Malam itu, mereka menghabiskan waktu bukan dengan gairah membara, melainkan dalam pelukan erat. Rasa lelah yang tersisa perlahan menguap, digantikan oleh kehangatan dan rasa aman. Di luar, lampu-lampu kota berkelip, seakan ikut memberkati awal perjalanan rumah tangga mereka. 49. Tia terbangun dari tidurnya karena merasakan sesuatu yang melingkar di perutnya. Awalnya, ia mencoba memejamkan mata lagi, tetapi rasa tidak nyaman itu membuatnya membuka mata perlahan. Kesadarannya belum sepenuhnya pulih, namun pandangannya segera tertuju ke bawah. Betapa terkejutnya Tia ketika melihat sebuah tangan kekar melingkar di perutnya. Jantungnya berdegup kencang. Refleks, ia menarik tubuhnya menjauh dan menepi di tepi ranjang. Pandangan matanya kemudian jatuh pada pemilik tangan itu, Rafa. "Tuan, apa yang Tuan lakukan di sini?" Suara Tia sedikit meninggi, bercampur gugup. Rafa yang masih setengah sadar mengerjap pelan, lalu memandangnya dengan mata yang mulai terbuka penuh. "Ada apa, sayang?" tanyanya dengan nada tenang. "Kenapa Tuan tidur di sini? Apa yang Tuan lakukan?" Tia menarik selimut lebih tinggi, menutupi dadanya. Rafa tersenyum samar, matanya berkilat nakal. "Ini kan kamarku. Ya tentu saja aku tidur di sini." Lah sengaja mengerjai Tia, paham betul bahwa istrinya itu sedang lupa akan sesuatu yang sangat penting. Mata Tia berkedip cepat. "Jadi, aku yang tidur di sini. Kenapa bisa begitu?" Batinnya penuh tanda tanya. "Coba kamu ingat-ingat lagi, apa yang terjadi seharian tadi. Sampai akhirnya kita tidur bersama seperti ini," ucap Rafa sambil menyandarkan punggung pada sandaran ranjang, tanpa mau menjelaskan. Tia menunduk, mencoba mengingat. Perlahan, potongan-potongan kejadian siang tadi kembali ke kepalanya, pesta pernikahan, perjalanan pulang, kejutan di apartemen, dan ya Tuhan, mereka sudah menikah. Wajahnya memerah. Lah menggigit bibir bawahnya, malu pada diri sendiri. Kenapa bisa sampai lupa begini sih? Rafa tersenyum melihat tingkah polos istrinya. "Bagaimana? Sudah ingat?" tanyanya sambil sedikit mendekat. "Iya. Maaf. Mungkin karena aku terlalu lelah sampai lupa," jawab Tia lirih. "Tidak apa-apa," ucap Rafa lembut. "Ayo, kita tidur lagi. Masih ada waktu untuk beristirahat. Besok pagi kita langsung berangkat bulan madu, jadi kamu harus cukup tidur supaya nanti tidak kelelahan." Lah menarik Tia pelan agar kembali berbaring di sisinya. "Bulan madu?" tanya Tia, kini sudah berada dalam pelukan hangat suaminya. "Ya," jawab Rafa sambil menatapnya. "Kita akan pergi bulan madu." Lah menunduk, memberi ciuman singkat di kening. "Tia, kita mau pergi kemana?" tanya Tia penasaran, matanya berbinar meski kantuk belum sepenuhnya hilang. "Nanti saja aku beritahu. Yang jelas, kamu pasti suka tempatnya," jawab Rafa sambil tersenyum penuh rahasia. "Sekarang, istirahat dulu. Besok pagi-pagi sekali kita sudah harus berangkat." Rafa memang sengaja tidak memberitahukan tujuan mereka. Lah ingin memberikan kejutan untuk istrinya itu. Kejutan yang, ia yakin, akan membuat Tia sulit melupakannya seumur hidup. 50. Dalam dekapan suaminya, Tia perlahan memejamkan mata. Hari pertama sebagai seorang istri ternyata tak hanya menghadirkan rasa canggung, tapi juga hangatnya rasa aman yang membuat hatinya tenang. Pagi ini, langit masih berwarna kebiruan pucat. Matahari belum sepenuhnya menampakkan diri, namun sepasang pengantin baru itu sudah bangun dan bersiap untuk berangkat bulan madu. Meski tubuh masih terasa lelah setelah pesta semalam, wajah keduanya tampak bersemangat. Tia tengah sibuk memasukkan perlengkapan mereka ke dalam koper. Sejak tadi Rafa sudah mengingatkan agar tidak membawa terlalu banyak barang. "Bawa seperlunya saja," pesannya. "Yang lain nanti kita beli di tempat tujuan."
Tia pun mengemasi barang apa yang menurutnya perlu. Bagaimana? Sudah selesai? Tanya Rafa sambil melirik koper di sudut kamar. Sudah, jawab Tia sambil menepuk koper yang baru ia tutup rapi. Seperti yang kamu bilang, aku hanya membawa yang benar-benar perlu saja. Bagus. Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang. Rafa mengangkat koper itu dengan mudah, lalu menuntun Tia keluar kamar. Tia sempat ingin bertanya kemana tujuan mereka, tapi ia memilih menahan diri. Meskipun rasa penasarannya memuncak, ia percaya Rafa menyiapkan sesuatu yang istimewa. Mereka meninggalkan apartemen tepat pukul 6.30. Jalanan masih cukup lengang. Rafa menyetir dengan kecepatan sedang, sementara Tia duduk diam di sampingnya, memandangi suasana pagi yang tenang. Kenapa diam saja? Kamu tidak senang dengan perjalanan ini? Tanya Rafa tanpa mengalihkan pandangan dari jalan. Bukan begitu. Aku hanya penasaran. Kita mau bulan madu kemana? Akhirnya Tia tak tahan untuk bertanya. Rafa tersenyum samar. Ini kejutan untukmu. Aku yakin, nanti saat kita tiba, kamu akan sangat bahagia. Tia tersenyum manis. Baiklah, aku percaya padamu. Aku akan ikut kemanapun kamu membawaku. Rafa meliriknya sekilas, lalu mengulurkan tangan untuk membelai lembut kepala istrinya. Mulai sekarang, kebahagiaanmu adalah prioritas utama.